Malam kejadian, masih ingat nggak Anda tanggal 27 Agustus itu? 2016? Iya, tanggal 27 Agustus 2016 ya. Ingat, Peggy ada di Bandung. Enggak, saya nanya Anda di mana? Anda ada di mana? Ada di Bandung. Anda di Bandung? Iya. Sama? Peggy. Sama Peggy. Robi. Sama saya itu Ibnu dan Parman. Oke, ada 4 orang. Ada 5, satunya bondol. Oke. Nah, waktu malam 27 itu bondolnya pulang. Terus pulang ke Cirebon. Iya, ke Cirebon. Saya dari Bedeng tuh, yang dari kayak kos-kosan tuh. Yang kayu tuh dari Bedeng nganter ke jalan raya, jalan kaki. Oke. Terus pulang sambil mampir beli makan dulu. Terus pulang ke Bedeng lagi, kembali. Bedeng ini lokasinya di mana? Di Rancamanya. Di kota apa? Kota Bandung, Rancamanya. Di kota Bandung. Rancamanya. Berarti tidak di Cirebon ya? Bukan, bosnya namanya Pak Aceng, Bapak Aceng. Setelah beli makanan sampai pagi Anda berada di situ? Bener, ada di situ kerja sama saya. Kerja apa, Mas? Kerja kuli, Mbak, bangunan. Kerja kuli sama saya, sama nguli. Sama Peggy juga? Iya, bener, sama Peggy juga, sama Robi. Kalau tukangnya Parman sama Pak Rudi, tukangnya. Berapa lama di situ di Bandung waktu itu kerja? Ya, di Bandung itu awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Akhir Desember. Sementara itu 2016 ya? Iya. Di antara itu nggak ada pulang ke Cirebon sama sekali atau keluar kota atau meninggalkan kota Bandung? Enggak. Yang seingat Anda? Seingat saya awal Agustus terus pulangnya Desember. Desember? Iya, akhir Desember. Kerja proyeknya ada berapa lama di situ? Kelar 5 bulan. 5 bulan. Jadi nggak bisa pulang pun nggak bisa pulang. Si Peggy sendiri anaknya gimana menurut Mas Ibnu? Anaknya baik, Mbak, baik dan sopan. Terus sholat terus. Terus sama orang tua jadi tulang punggung orang tua. Jadi ngebantu kerja buat orang tua. Oke, Mas Ibnu waktu kasus ini muncul di media, ngikutin nggak? Gimana? Menyimak nggak? Waktu kasus ini muncul di media, mengikuti beritanya nggak? Ya, berita dari masyarakat TV, aja. Ya, dari masyarakat, dari TV lihat ya. Cuman ya dari orang siapanya nggak tahu. Oke, dari medianya. Yang saya tanyakan, Anda lihat si terpidana yang ada di penjara sekarang, yang bebas, itu juga melihat? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu dari TV juga nggak? Enggak. Oke. Waktu muncul berita ini, Peggy pernah ngomong ke Anda nggak di awal-awal kasus ini muncul? Nggak tahu. Nggak tahu juga? Iya. Nah, setelah Desember berpisah ya berarti sama Peggy? Iya, Peggy? berpisah. Anda kemana dan Peggy kemana? Peggy pulang ke Cirebon terus berangkat ke Bandung lagi. Terus yang nggak tahu, sayanya di Cirebon terus. Cirebonnya di mana, Mas Ibnu? Di Pelandakan. Sama dekat kampungnya Peggy? Ya, rada deket sih. Cuma saya di Pelandakan, deket SD tuh, SD Pelandakan. Cuman ya jarang bareng lagi. Oke. Ya. Dekat juga nggak dengan TKP TKP kejadiannya Vina dibunuh dan Eki dibunuh? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Saya mau ke Mas Tony, Pak Tony. Ya. Boleh digunakan mic-nya Pak Tony? Iya. Ini keterangannya Mas Ibnu menguatkan alibinya Peggy Setiawan. Iya. Malam kejadian. Informasi yang Anda korek dengan Peggy, saya yakin pasti sinkron ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ibnu. Iya. Nah, apa selain keterangan ini yang menjadi alat bukti bahwa Peggy tidak ada di lokasi kejadian, Mas Ibnu, Mas Tony? Ya, jadi selain keterangan yang sudah disampaikan oleh Ibnu tadi, yaitu keterangan bondol, ya. Jadi kalau Ibnu itu, kalau untuk mengingat tanggal 27 atau tidak, ya karena sekarang sudah dibahas, maka dia tanggal 27 awalnya waktu saya telusuri, saya korek Bu ya. Tetapi pada saat itu dia kalau tanggal tidak ingat kan. Tetapi karena ngantar bondol, ya, kemudian bondol itu pulang ke Cirebon, pada saat pulang sampai Cirebon, setelah turun di tol, kemudian begitu mau pulang menjumpai peristiwa yang katanya saat itu kecelakaan tunggal. Oh, sempat menyaksikan itu bondol ya? Ya, tanggal 27 Agustus 2016. Maka sinkron berarti Ibnu bersama Peggy Setiawan, bersama Robi Setiawan adiknya ngantar bondol pulang itu berarti tanggal 27 Agustus 2016. Nah, bondol pulang kan? Nah,
karena anggapnya waktu itu kecelakaan. Nah, setelah pulang, kemudian beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa rumahnya ibunya Peggy Setiawan, Ibu Kartini, itu tiba-tiba digeledah oleh aparat. Oke. Nah, kemudian ditanyalah ibunya di mana. Peggy. Ditanyalah Peggy-nya di mana. Nah, dijawab oleh Ibu Kartini bahwa Peggy itu berada di Bandung. Oke. Nah, kemudian dibawalah 2 sepeda motor itu. Yang ada di rumah Peggy Ya. saat itu. Itu sepeda motor milik siapa? Sepeda motor 1 Suzuki Smash itu milik Peggy Setiawan. Oke. Dan satunya lagi yang Jupiter itu milik Suparman. Siapa Suparman? Suparman itu adiknya ibunya Peggy Setiawan, berarti pamannya Ibnu. Oke. Nah, dibawa 2 motor itu dan motor Suzuki Smash itu dalam keadaan rusak. Menurut keterangan Ibu Kartini, motor itu sudah lama rusak. Sebelum kejadian pun motor itu rusak. Oke. Sebelum kejadian. Nah, sekarang kan sudah di dalam tahanan pihak kepolisian. Iya. Anda mewakili, mendampingi Peggy Iya, ya? saya mendampingi. Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian. Apa sih alat bukti yang dimiliki oleh polisi untuk menahan Ya, Peggy? untuk saya pribadi, saya belum ketemu dengan Peggy Setiawan. Yang datang tanda tangan kuasa itu hanya tim saya ya. Nah, jadi saya pribadi belum. Kalau saya yang datang memang pasti saya tanya. Karena yang saya penasaran itu DPO itu Peggy alias Perong. Oke, sebentar sebelum ke sana, tim Anda tidak menanyakan ke pihak kepolisian apa alat bukti yang digunakan untuk menahan Peggy Setiawan? Ya, karena saya waktu untuk saya pribadi Bu ya, kan sibuk ya dari beberapa media ini jadwal. Jadi akhirnya saya sibuk belum sempat. Tapi nanti pertanyaan tim Anda nggak sempat nanya ke polisi ketika itu ditahan, apa nih alat buktinya Pak Polisi untuk menahan klien saya? Hari ini kan pada di Polda, cuma belum komunikasi nih sama saya. Apakah sudah menanyakan apa belum ya Bu? Hari ini nih. Jadi tadi pada ke Polda sekaligus minta salinan BAP. Tetapi belum menyampaikan nih ya di grup ini. Saya masih mau konfirmasi Mas Tony. Ada banyak nih kabar yang beredar bahwa ini Peggy mengganti nama menjadi Robi. Apa penjelasan pihak keluarga untuk ini? Ya, kalau pihak keluarga itu, kalau Robi Setiawan itu adiknya Peggy Setiawan. Jadi Ibu Kartini dengan Pak Saprudi yang dikenal namanya Rudi, itu dikenal di sana namanya Rudi Irawan itu. Padahal namanya Saprudi ya. Punya anak Peggy Setiawan, yang kedua Robi Setiawan, yang ketiga Luciana, yang ketiga yang keempat Amelia ya. Yang keempat Amelia. Nah, jadi Robi itu adiknya Peggy Setiawan, namanya Robi Setiawan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Robi berganti nama, Peggy berganti nama menjadi Robi, itu penjelasannya apa? Ya, sepanjang nggak mungkin salah orang kan? Ya, kalau berganti nama menjadi Robi sepanjang tidak ada yang dirugikan, sah-sah saja. Sah-sah aja dia mengganti nama. Jadi artinya dia sempat mengganti nama jadi Robi menurut Anda? Bukan berarti begitu ya. Kalau pertanyaannya sempat berganti nama tidak ya, maka saya jawab tidak, karena saya ketika menanyakan ke orang tuanya ya. Saya menanyakan ke orang tuanya, Pak Rudi, itu kok disebut, saya bilang Peggy Setiawan kok berganti menjadi Robi, itu bagaimana? Begini Pak, kata saya lewat telepon waktu itu. Jadi waktu itu Robi Setiawan itu ada di situ. Dan Peggy Setiawan juga ada. Di situ itu di mana? Di kontrakan, di pemilik kontrakan. Ini bicara pemilik kontrakan yang mengenali Peggy Setiawan itu adalah Robi. Ya, kan itu. Nah, kemudian pada saat Robi Setiawan itu tidak ada, menurut keterangan bapaknya nih ya Pak Rudi, pemilik kontrakan itu memanggil karena sudah kenal sama Robi. Robi yang nongol itu Peggy, yang nongol, sehingga tetap mengenalnya tuh Peggy. Peggy itu Robi. Iya, tetap mengenalnya Robi Peggy itu. Nah, cuma kalau di kepolisian itu kan Peggy Setiawan itu mengaku itu hanya nama gaul ya. Kalau di kepolisian itu kan nama gaul. Nama gaul artinya ada nama aslinya. Ya artinya nama gaul panggilannya kan. Nah, tapi aslinya Robi itu nama adiknya. Nah, namanya sendiri siapa? Peggy Setiawan kan? Peggy Setiawan. Berarti bukan nama gaul, artinya memang nama dia sendiri. Memang nama Peggy Setiawan nama dia sendiri. Maksudnya Robi itu nama gaul gitu. Mas Ibnu ada yang mau disampaikan? Ya maaf ya Bu, ya setahu saya sih soalnya bapaknya kan kayaknya tuh ya memang nggak kawin lagi. Jadi si Peggy itu bapaknya Peggy tuh.
Jadi namanya Robi itu supaya disangka sananya bukan anaknya, dianggapnya ponakannya gitu. Disangka sananya itu siapa? Disangka si istri yang mudanya tuh bukan anaknya dia, bukan anak yang baru disangkanya tuh. Oh, jadi dua hal yang berbeda berarti ya. Kalau ini Bapak Kos ganti manggil identitas ya. Disangkanya ganti identitas apa ya? Ganti identitas. Iya. Peggy ganti identitas jadi Robi. Iya, disangkanya padahal sih enggak tetap Peggy namanya. Cuman buat di Bandungnya namanya Robi gitu setahunya. Ya, jadi dua cerita yang berbeda nih. Kalau Anda bilang kan Bapak Kos manggil Robi, yang datang Peggy. Kalau ini memang sengaja mengganti nama anaknya biar tidak diketahui istri. Oleh istri mudanya. Oh, itu. Okay. Bapaknya punya cewek. Jadi begini, memang ada dua hal seperti itu ya. Pertama itu, nah kalau yang seperti itu Pak Rudi sudah sampaikan di penyidik itu Bu. Oh, Oke. Iya. Baik, kita tinggalkan itu. Karena ada tadi ada istri muda, di mana sebenarnya istri yang di Cirebon itu belum cerai. Itu. Oke, kita tinggalkan itu, nanti kita akan lanjutkan. Saya mau ke Mbak Putri, tapi nanti Mbak Putri dari pihak keluarga almarhumah sendiri, apa yang membuat sanksi kalau Peggy ini adalah Peggy yang dimaksud sebagai pelaku yang DPO? Nanti kita jawab ya Mbak ya, usai jeda. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.